melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Watu Kendeng datang ke Padepokan Kenanga untuk menemui Ki Selobodro. Ia akan menyampaikan tanggapan dari Maisa Bungalan mengenai niatnya untuk melamar Ken Padmi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Wajah Ki Selobodro menjadi semakin tegang. Dengan suara yang tersendat-sendat ia berkata, "Ki Watu Kendeng, aku tahu bahwa kau adalah orang yang terlalu baik. Kau dengan penuh pengertian menghadapi kenyataan. Anakku masih belum dapat menerima lamaran anakmu pada waktu itu. Kau sama sekali tidak menjadi sakit hati, apalagi berusaha memaksakan kehendakmu tentang hal itu. Kau pun akhirnya memaafkan adikmu yang menyebabkan kematian anak laki-lakimu setelah ia meninggal dengan menyelenggarakan mayatnya baik-baiknya. Adalah jarang dijumpai di dunia ini orang yang berhati longgar seluas lautan seperti kau. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Maisa Bungalan. Justru kau memuji aku dengan berlebih-lebihan. Apakah kau bermaksud mengangkat aku setinggi ujung pohon kelapa, kemudian membantingkan aku jatuh di atas batu hitam?" "Tidak, bukan maksudku," jawab Ki Selobodro dengan serta-merta. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa agaknya kau sudah berbuat terlalu baik pula atas Maisa Bungalan. Mungkin ia tidak bersikap seperti yang kau katakan. Mungkin dia memang tidak ingin datang bersamamu untuk melamar anakku. Kebaikan hatimu lah yang menyusun alasan seolah-olah Maisa Bungalan lah orang yang sangat baik hati, yang sangat setia dan bakti kepada orang tuanya. Ah, itu tidak, Ki Selobodro. Aku tidak mengada-ada. Yang aku katakan adalah apa yang dikatakan oleh Maisa Bungalan kepadaku," sahut Ki Watu Kendeng. "Jika demikian, Ki Watu Kendeng, maka sekali lagi adalah justru karena kau orang yang sangat baik. Karena kau tidak pernah berkata tidak jujur, maka kau anggap setiap orang pun jujur pula seperti kau sendiri. Aku tidak tahu maksudmu, Ki Selobodro. Kau masih saja selalu memuji aku, sehingga aku menjadi bingung karenanya. Demikian itu bukan berarti bahwa lahir dan batinnya sejalan. Mungkin ia berkata seperti apa yang kau katakan, tetapi sebenarnya ia hanya ingin mengingkari tanpa menyakiti hatimu. Jangan berprasangka buruk, Ki Selobodro. Maisa Bungalan adalah anak yang baik, yang menurut pendapatku ia tidak akan dengan sengaja menipu aku. Aku melihat kejujuran pada nada kata-katanya seperti pada sorot matanya. Karena itu apakah kita harus menunggu sampai kapan anak itu kembali ke rumahnya, menemui orang tuanya, kemudian membawanya kemari?" bertanya Ki Selobodro. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia menjawab, "Agaknya memang begitu, Ki Selobodro. Waktu yang diperlukan itu kira-kira berapa tahun, atau bahkan melampaui sisa umurku yang masih ada." Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti betapa Ki Selobodro menjadi sangat kecewa akan peristiwa itu. Menurut keterangannya, saat Ki Selobodro bertemu dengannya beberapa waktu yang lewat, hubungan antara Ken Padmi dan Maisa Bungalan nampaknya tidak akan dilakukan lagi sepeninggal Kudo Pramujo. Maka sebaiknya gadis yang sudah dewasa itu segera mendapatkan jodohnya.
agar tidak menjadi persoalan yang dapat menumbuhkan benturan kekerasan pula. Karena Ki Silobojro sadar bahwa jika anak gadisnya itu masih saja hidup sendiri, maka kemungkinan-kemungkinan yang menggelisahkan masih saja dapat terjadi. Tetapi jika anak gadisnya sudah tidak lagi seorang gadis yang meningkat dewasa seperti bunga yang sedang mekar, maka kemungkinan itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi tiba-tiba harapan yang sudah teranyam itu telah pecah sama sekali karena sikap Maesa Bungalan yang tidak terduga sebelumnya. Dalam pada itu Ki Watugendeng kemudian berkata, "Ki Silobojro, aku kira ya tidak memerlukan waktu yang lama. Seperti yang kau katakan, aku merasakan pengakuannya bahwa ia merasa dirinya terikat oleh anak gadismu. Karena itu, ia pun tentu akan berusaha menyelesaikan persoalannya secepat mungkin. Jika orang tuanya tidak setuju, atau orang tuanya telah menentukan calon istrinya," bertanya Ki Silobojro. Ki Watugendeng menarik napas dalam-dalam. Jika demikian maka persoalannya menjadi lain. Dan Ki Watugendeng tidak berani memberikan tanggapan, karena hal itu akan dengan mudah menimbulkan salah paham. Karena Ki Watugendeng tidak menjawab, maka Ki Silobojro pun berkata pula, "Karena itu Ki Watugendeng, sebaiknya aku tidak usah menunggu. Ki Watugendeng akan dapat bertanya kepadanya apakah ia bersedia atau tidak. Jika ia memang bersedia, biarlah ia datang. Jika ia tidak bersedia datang, maka aku tidak akan terikat sama sekali dengan anak muda itu." Ki Watugendeng mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia menjawab, tiba-tiba saja pintu berderit. Kedua orang tua itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat Ken Padmi berdiri di muka pintu dengan wajah yang merah. Dengan suara lantang ia berkata, "Ayah tidak adil. Ayah memberi kesempatan laki-laki itu menyatakan pendapatnya. Tetapi ayah tidak bertanya lebih dahulu kepadaku, seperti yang pernah terjadi saat Kudo Pramujo datang melamarku." Ki Silobojro tergagap. Ia tidak mengira bahwa anak gadisnya mendengar dan bahkan langsung mencampuri persoalan itu. "Ken Padmi," berkata Ki Silobojro, "berikan kesempatan kepadaku untuk membicarakan sesuatu yang paling baik bagimu dan bagi masa depanmu. Ayah sudah bersikap benar pada saat Kudo Pramujo datang melamar. Ayah saat itu bertanya kepadaku, bagaimana tanggapanku atas lamaran itu? Dan aku saat itu menjawab bahwa aku masih belum merasa tertarik pada hidup berkeluarga. Ya, tetapi jangan kau ulang-ulang lagi hal itu. Aku tahu bahwa ingatan itu pahit bagi Ki Watugendeng. Tapi aku hanya ingin memperbandingkan sikap ayah dengan sikap ayah sekarang. Seharusnya ayah bertanya kepadaku," sambung Ken Padmi. "Aku tidak mengerti maksudmu," sahut ayahnya. "Seharusnya ayah bertanya kepadaku, bukan memutuskan masalah ini sendiri. Aku sudah mengetahui sikapmu, Ken Padmi, sehingga karena itu aku merasa tidak perlu bertanya kepadamu lagi." "Tidak, ayah tidak mengetahui sikapku yang sebenarnya," berkata Ken Padmi. Ki Silobojro menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya, "Kemarilah Ken Padmi, duduklah dan katakan maksudmu yang sebenarnya." Ken Padmi pun kemudian datang mendekat dan duduk di samping ayahnya. Dengan suara bergetar ia pun kemudian berkata, "Ayah, seharusnya ayah bertanya kepadaku, apakah aku bersedia menerima jika anak muda itu pada saatnya datang kemari? Ken Padmi, apakah aku masih harus bertanya?" "Tentu ayah," sahut Ken Padmi. "Dan jika ayah bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab bahwa aku masih tetap berpendirian seperti saat Kudo Pramujo melamarku. Aku sama sekali belum tertarik untuk hidup berkeluarga, dan bahkan mungkin aku akan menentukan sikapku lebih tegas lagi. Aku tidak akan menerima lamaran Maesa Bungalan seandainya ia datang." "Ken Padmi," desis ayahnya.
Ken Padmi justru terdiam, namun nampak di wajahnya ketegangan yang memuncak. Bahkan kemudian dengan suara parau ia berkata, "Ayah tidak adil. Kenapa ayah membicarakan masalah itu di luar pengetahuanku? Ayah mengharap anak muda itu datang, tetapi ayah tidak tahu betapa hatiku menjadi sakit. Aku tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya, dan aku menolak seandainya ia benar-benar datang." Ayahnya menarik napas dalam-dalam, namun dalam pada itu Ken Padmi pun segera bangkit berdiri dan berlari ke ruang dalam, langsung masuk ke dalam biliknya. Dibantingnya dirinya di pembaringan, betapapun ia bertahan, namun akhirnya tangisnya pun telah meledak. Ki Silobodro yang menyusul anak gadisnya itu pun kemudian duduk di sisinya dengan wajah menunduk. Untuk beberapa saat ia duduk berdiam diri, dibiarkannya tamunya duduk di pendopo. Tetapi tamunya pun mengerti, sehingga karena itu maka Ki Watukendeng pun telah menunggu dengan gelisah. Bukan karena ia ditinggalkan oleh Ki Silobodro, tetapi ia pun ikut memikirkan sikap Ken Padmi yang kurang dimengertinya. Dalam pada itu, maka Ki Silobodro pun mencoba untuk menenangkan anaknya yang terisak. "Ken Padmi, katakanlah yang sebenarnya, apakah yang kau kehendaki?" "Sudah aku katakan, ayah," jawab Ken Padmi. "Aku tidak mau menerima seandainya Maesa Bungalan datang melamarku. Itulah yang membingungkan aku. Agaknya ayah sudah membicarakan dengan Ki Watukendeng sebelum ayah bertanya kepadaku. Dan apakah justru ayah telah menawarkan aku kepada Ki Silobodro yang baru saja kehilangan anaknya, agar ia datang membawa Maesa Bungalan kemari? Kau salah paham, Ken Padmi. Yang aku lakukan justru karena aku melihat bahwa kau telah berhubungan batin dengan anak muda yang bernama Maesa Bungalan itu." "Itu tidak benar," Ken Padmi hampir berteriak. Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Ken Padmi tentu sudah tersinggung oleh sikap Maesa Bungalan. Seandainya Maesa Bungalan tidak bersikap demikian, dan ia benar-benar datang pada hari yang ditentukan, Ki Silobodro yakin bahwa Ken Padmi tentu akan menerimanya dengan senang hati. Tetapi semuanya telah terlanjur, ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi atas sikap anak gadisnya. Dan agaknya Ken Padmi pun akan tetap berpendirian demikian jika kelak Maesa Bungalan benar-benar datang bersama orang tuanya. Dalam kegelisahan itu, Ki Silobodro masih mencoba meredakan perasaan Ken Padmi. "Ken Padmi, cobalah kau menguasai perasaanmu. Cobalah kau timbang buruk dan baiknya, untung dan ruginya. Aku memang tidak dapat berbuat apa-apa jika memang kau sudah mengambil keputusan. Yang aku harapkan adalah bahwa kau jangan tergesa-gesa menentukan sikap. Aku mengerti bahwa perasaanmu sedang bergejolak. Lebih baik kau menenangkan hatimu dan baru kemudian menentukan sikap." "Aku tidak sedang bingung, ayah. Hatiku jernih, dan aku memang tidak mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Aku tidak akan menerimanya kapanpun juga ia datang." Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam. Jika sedang dalam keadaan demikian, ia tidak akan dapat berbicara apapun juga dengan anak gadisnya itu. Karena itulah maka ia pun kemudian berkata, "Ken Padmi, aku masih mempunyai tamu di pendopo. Bagaimanapun juga aku berharap kau bersikap dewasa menghadapi setiap keadaan." Ken Padmi tidak menjawab, tapi isaknya sama sekali masih belum mereda. Bahkan ketika ayahnya kemudian hilang di balik pintu, maka tangisnya telah meledak kembali. Betapapun gadis itu mencoba bertahan, Ki Silobodro yang kembali ke pendopo menarik napas dalam-dalam. Kepada Ki Watukendeng ia berkata, "Gadis itu mendengar percakapan kita. Ia merasa tersinggung akan sikap Maesa Bungalan, karena seolah-olah Maesa Bungalan tidak memperhatikannya." "Aku mohon maaf, Ki Silobodro," berkata Ki Watukendeng.
Kedatanganku telah membuat hati gadismu menjadi gelap. Bukan salahmu, Ki Watu Kendeng. Bahkan yang kau lakukan menurut pertimbanganku justru sudah benar. Kau memberitahukan hal itu kepadaku sebelum sampai waktunya. Dengan demikian kami sudah mengetahuinya lebih dahulu, sehingga kami tidak tersentak oleh peristiwa ini. Hati kami tentu akan menjadi lebih parah jika baru pada saat yang sudah ditentukan kau memberitahu akan hal ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, katanya kemudian. Tetapi bagaimanapun juga aku merasa bersalah. Aku kurang perhatikan sikap dan warna hati Maesa Bungaran yang sebenarnya. Aku merasa ia adalah anakku sendiri. Akulah yang paling bersalah dalam hal ini, sahut Ki Selobodro. Akulah yang menganggap bahwa masalahnya demikian mudahnya. Aku mengira bahwa hubungan antara kedua orang anak muda itu sudah pasti. Ternyata bahwa Maesa Bungaran mempunyai pertimbangan lain. Meskipun seperti yang aku ketahui, hatinya memang sudah tertambat pada Ken Padmi. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam dengan ragu-ragu. Ia bertanya, tetapi bagaimanakah pertimbanganmu jika datang saatnya Maesa Bungaran bersama orang tuanya berkunjung ke padepokan ini? Itulah yang masih harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Saat ini Ken Padmi benar-benar belum dapat diajak berpikir. Ia tenggelam dalam arus perasaannya. Mudah-mudahan pada saatnya aku akan dapat melunakkan hatinya, karena aku tahu perasaannya yang sebenarnya. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, katanya, masih ada waktu untuk mencobanya. Mudah-mudahan hatinya tidak mengeras dan tidak dapat diluluhkan kembali. Aku masih mempunyai harapan, Ki Watu Kendeng, jawab Ki Selobodro. Mudah-mudahan aku berhasil. Ia adalah anakku, dan aku ingin akan terjadi jalan kehidupan yang paling baik baginya, bagi masa yang masih panjang. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, suaranya dengan nada datar. Mudah-mudahan aku menyesal bahwa hal ini sudah terjadi. Kita akan berdoa, namun aku mohon hal ini dapat disampaikan kepada Maesa Bungaran dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Ia harus mengerti, dan aku harap ia tidak tersinggung pula seperti Ken Padmi. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam pada saat Ki Selobodro menyadari bahwa anak gadisnya telah tersinggung pula, maka ia justru dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Seperti Maesa Bungaran, maka Ki Selobodro pun berpesan agar yang terjadi itu tidak menyinggung perasaan pihak yang lain. Agaknya ada penyesalan juga di hati Ki Selobodro bahwa ia tidak mengendalikan diri, sehingga pembicaraannya dengan Ki Watu Kendeng telah terdengar oleh anak gadisnya. Sejenak kemudian maka Ki Watu Kendeng minta diri, sekali lagi ia minta maaf bahwa yang telah mereka rencanakan bersama terpaksa tidak dapat berlangsung seperti yang mereka harapkan. Kita telah bersama-sama melakukan kesalahan, berkata Ki Selobodro. Mudah-mudahan pada suatu saat kesalahan kita akan dapat kita perbaiki, jawab Ki Watu Kendeng. Aku masih ada kesempatan jika gejolak hati sudah mereda. Mudah-mudahan kita semuanya akan dapat mempergunakan pikiran yang jernih dan tidak tergesa-gesa. Ki Selobodro mengangguk-angguk, namun masih nampak kekecewaan membayang di wajahnya. Sejenak Ki Watu Kendeng masih termangu-mangu, tapi kemudian bersama pengiringnya mereka meninggalkan padepokan Kenanga yang menjadi muram karenanya. Di perjalanan pulang, Ki Watu Kendeng tidak banyak berbicara. Sekali-kali terdengar ia berdesah, rasa-rasanya kegelisahannya terlalu dalam mencekam jantungnya. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, maka rasa-rasanya padepokan Kenanga benar-benar disambut oleh keburaman. Ken Padmi masih berada dalam biliknya sambil menangis. Sementara para murid Ki Selobodro yang lain dan para cantrik serta penghuni lainnya telah saling memperbincangkan apa yang telah terjadi di padepokan itu. Dalam keburaman itu maka Ki Selobodro telah memanggil murid-muridnya yang telah meninggalkan perguruannya, tetapi yang pada saat itu masih berada di padepokan Kenanga.
sejak mereka dipanggil untuk membantu mengatasi kesulitan sejak Ki Silobodro diancam oleh Gagak Branang. Meskipun Ki Silobodro pun mengerti bahwa kedua muridnya itu telah mendengar pula apa yang terjadi, tetapi ia masih juga menceritakan pembicaraannya dengan Ki Watu Kendeng. Untuk beberapa saat lamanya, Makerti dan Gemak Werdi masih tetap berada di Padepokan Kenanga. Ki Silobodro masih memperhitungkan kemungkinan yang pahit jika masih ada saudara seperguruan Gagak Branang yang ingin menuntut balas kematiannya di Padepokan Kenanga. Makerti dan Gagak Werdi pun telah mendengar peristiwa yang telah terjadi, bahwa pembicaraan antara Ki Watu Kendeng dan Ki Silobodro yang seolah-olah sudah matang itu ternyata telah pecah bersirakan dengan kepala tunduk keduanya menghadap Ki Silobodro yang masih dicekam kegelisahan. "Apa katamu, Makerti?" bertanya Ki Silobodro. Makerti menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya, "Aku tidak melihat maksud buruk dari Mahisa Bungalan, Guru. Justru ia telah membuktikan bahwa ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang demikian pada dasarnya adalah anak yang setia, tahu diri, dan mengerti sangkan paran kehadirannya di dunia." Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Mungkin kau benar, tapi nalarku agaknya terlampau sulit untuk mengimbangi kekecewaanku. Kenapa ia tidak melakukannya seperti yang diminta oleh ayah angkatnya, Ki Watu Kendeng, lalu kemudian ia menyampaikannya kepada orang tuanya?" "Guru benar," sahut Gemak Werdi. "Sebaiknya Mahisa Bungalan datang memenuhi rencana yang sudah tersusun itu. Baru kemudian ia datang kepada orang tuanya sendiri, menyampaikan persoalannya. Jika orang tuanya mendengar penjelasannya tanpa ada yang disembunyikan, maka orang tuanya tentu tidak akan menolaknya." Makerti mengurutkan keringnya, sementara Gemak Werdi meneruskan, "Guru, apakah hal itu bukannya sekedar alasan Mahisa Bungalan untuk menolak rencana yang sudah tersusun itu?" "Aku kira tidak, Gemak Werdi," potong Makerti. "Mahisa Bungalan adalah seorang anak yang jujur. Jika ia tidak menghendaki, maka ia akan dapat berkata berterus terang. Apa yang ditakutkan? Yang memiliki kelebihan dan kita semuanya. Apakah kita akan dapat marah kepadanya dan memaksakan kehendak kita atasnya? Jika kita mencoba berbuat demikian, maka kita yang harus mengalami nasib seperti Gagak Branang." "Bukan begitu," jawab Gemak Werdi. "Ia masih segan mempergunakan kelebihan itu. Jika mungkin, ia tentu akan ingkar tanpa menimbulkan benturan kekerasan. Meskipun ia mempunyai keyakinan untuk menang dengan demikian, jika ia pada suatu saat berubah pendirian, maka ia masih sempat untuk datang dan memperbaiki sikapnya." "Kau terlalu berprasangka buruk, Gemak Werdi," sahut Makerti. "Aku sama sekali tidak bermaksud demikian. Aku mengatakan sesuai dengan perhitungan. Mudah-mudahan aku keliru," berkata Gemak Werdi selanjutnya.